Selamat siang Jemaat Penuai yang luar biasa. Kita kembali beribadah secara online pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang bersuka cita, mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Di Amsal 16 ayat 6 berkata seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan. Orang menjauhi kejahatan. Kecuali dengan kesetiaan, seseorang tidak akan menemukan keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini mari kita bersama-sama beribadah dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JKI Penuai Wolonggong, berjumpa lagi tahun ini, tahun esensial. Kita ingat bahwa yang utama, yang esensial dalam hidup kita tuh ialah Tuhan, ya kan? Karena itu bangun hubungan terus dengan Tuhan. Walaupun dunia berubah, krisis ekonomi terjadi, banyak perubahan-perubahan tuntutan dalam hidup kita, biarlah kita selalu ingat kasih Tuhan tetap sama. Firman Tuhan berkata, kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Pujikan lagu ini sebagai perkataan iman terhadap situasi kita, terhadap hidup kita di hadapan Tuhan dan malaikat-malaikatnya, bahwa kita percaya kasih Tuhan yang tetap sama itu yang memelihara kita. Mari dengan iman. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam
apapun bisa mengecewakan, tapi Engkau Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang terus memperjuangkan yang baik itu terjadi dalam hidup kami. Kami mau percaya. Terus teguhkan kami oleh firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar sebentar ini. Kuatkan kami, terus yakinkan kami. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini struggling Tuhan dalam hidupnya oleh pergumulan apapun dengan tekanan yang begitu berat. Kami berdoa Tuhan, biar turunlah kuasa Tuhan menjamah, mengangkat beban-bebannya, memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, memenuhi hatinya. Tuhan, kasih-Mu Tuhan menyentuh setiap hati, kasih-Mu melembutkan setiap hati, kasih-Mu menyejukkan Tuhan setiap kami, setiap jiwa Tuhan. Terima kasih, dan biar perkataan Tuhan berbicara kuat, memberikan Tuhan jawaban-jawaban doa, memberikan jawaban-jawaban pertanyaan, memberikan peneguhan-peneguhan yang diperlukan oleh umat-Mu Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Ibadah ini Tuhan, biar kami boleh menerima kuasa dan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom, shalom Jemaat JKI Penua ya pada siang hari ini dimanapun Anda berada. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, pelindungan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin, amin. Siang hari ini saya mau membagikan perenungan firman yang akhir-akhir ini saya renungkan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak atas penyertaan Kau dalam hidup kami. Siang hari ini, puji Tuhan, semua kami dapat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, mau duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapak, sehingga menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, siapkan hati kami, lembutkan hati kami, sehingga apa yang kami dengar nanti ya Bapak, dapat terus menjadi pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap beribadah kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dan juga saya mau menegaskan kepada kita semua, saudara-saudara dan saya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang murah hati. Ini salah satu sifat Tuhan, murah hati, pemberi yang sejati. Ya, saya mau membagikan salah satu sifat Tuhan yang murah hati, yang pemberi yang sejati. Bahkan Tuhan sering memperlihatkan kepada hidup kita, hidup saudara, hidup saya, bahwa Tuhan hebat sekali dalam hal memberi. Ya, memberi dengan menjadi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan lebih apa yang kita doakan, bahkan lebih apa yang kita harapkan. Ya, jadi Tuhan pada siang hari ini saya mau berbagi bagaimana kita harus menjadi pemberi-pemberi di hadapan Tuhan. Amin. Tema hari ini saya kasih dalam tema khotbah saya, pemberi sejati, pemberi yang merdeka. Ya, saya harap setelah kita memahami kebenaran Tuhan ini pada siang hari ini, saudara dan saya bisa lebih memahami dan bagaimana Tuhan menjadikan kita untuk menjadi pemberi-pemberi yang hebat dalam hidup kita selama masih kita hidup. Mari kita buka dalam Alkitab kita dalam 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 11. Kalau sudah sama-sama kita membacanya, saya bacakan di 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 11 ya. Ayat 9 ayat 5-nya. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat terlebih dahulu aku, supaya mereka terlebih dahulu mengurus pemberian yang telah kau janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak dan akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melipatkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan,
ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Amin. Di ayat kelima, saya mengajak saudara kembali ke ayat kelima ya. Di ayat kelima, Paulus berkata demikian. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus. Saya merasa perlu mendorong saudara-saudara berangkat terlebih dahulu, supaya mereka terlebih dahulu mengurus pemberian yang telah kau janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Ya, di ayat ini Alkitab memberitahukan kepada kita kalau orang yang murah hati identik dengan memberi. Ya, saya ulangin, orang yang murah hati identik dengan murah hati. Bahkan sebaliknya, orang yang memberi identik dengan murah hati. Ya, ingat di awal saya mengingatkan kita semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan adalah pemberi yang sejati dalam hidup kita. Mari kita belajar ya, bagaimana persoalan-persoalan dalam memberi. Supaya saudara dan saya juga sebagai anak-anak Tuhan yang jago dalam hal memberi ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita mesti terlihat, dicap juga sebagai orang yang jago dalam memberi. Ya, pemberian, apakah pemberian itu? Ya, saya dapat pemberian itu pengertiannya adalah yang pertama, ucapan terima kasih atau pemujaan terhadap Tuhan atau penyembahan kepada Tuhan karena Dia terhormat. Saya ulangi, nomor satu, pemberian itu pengertiannya adalah ucapan terima kasih kita atau pemujaan kita terhadap Tuhan atau penyembahan kita terhadap Tuhan. Jadi kalau di sini saudara dan saya diajar untuk memberi, lalu saudara dan saya memutuskan untuk memberi. Di saat kita memberi, melihat orang yang patut kita beri, orang yang patut kita tolong, dan kita memutuskan untuk memberi dia, maka garis bawahi, pemberian kita itu adalah dalam bentuk apa saja ya, semua itu yang dapat kita keluarkan, semua pemberian bisa kita kasih. Dalam Alkitab berkata demikian, waktu kamu memberi, itu sama dengan kamu menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberikan beras kasihan kepada orang, di saat itu kita melihat orang itu patut kita tolong, kita beri apapun yang kita beri, bentuk apapun yang kita beri. Pada saat itu, Alkitab berkata demikian, pada saat kita memberi, itulah saat itu kita menaikkan ucapan syukur, menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan kita. Ya, jadi waktu kita memberi itu sama juga saudara sedang mempertontonkan bagaimana kamu memuji Tuhanmu dan juga bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kita, mencukupkan kita, memprovide hidup kita. Ya, jadi ketika kita memberi, saya ulang lagi, kita mempertontonkan bagaimana Tuhan kita, bagaimana kita memuja Tuhan kita, menyembah, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, pemahaman ini juga saudara dan saya harus pahami, karena setiap orang rata-rata ya sangat susah dalam hal memberi. Kenapa? Karena mereka punya gagal konsep dari awal. Karena mereka konsep dari awalnya ketika memberi manusia itu akan memperhitungkan saya butuh untung atau rugi, ya. Mereka tetap memperhitungkan untung ruginya. Tapi Alkitab mengajarkan tentang persoalan memberi. Di sini Alkitab mengajarkan ya, Alkitab mengkaitkan kita memberi karena kita berterima kasih kepada Tuhan. Konsepnya di dalam Alkitab kita memberi karena ini adalah bukti penyembahan kita pada Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin, amin ya. Pemahaman ini yang harus kita pahami dulu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang jago dalam memberi. Supaya konsep awalnya itu di dalam pemikiran kita adalah konsep yang Alkitab ajarkan.
Supaya waktu kita memberi di dalam suatu kemerdekaan. Kita memberi tidak dalam keadaan tertekan, tidak dalam keadaan memikirkan untung atau rugi, ya tertekan. Dan waktu kita memberi, kita dalam keadaan yang merdeka. Itu yang kita mau, itu yang Alkitab mau, ya. Karena waktu kita memberi, kita mengungkapkan suatu ekspresi berterima kasih, ekspresi penyembahan, ekspresi kita menghormati Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang terlebih dulu memberikan segalanya dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, amin ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pemberian yang nomor 2? Pemberian nomor 2, saya ambil nomor 2, perluasan kapasitas yang menunjukkan bahwa kita orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Ya, saya ulangin. Pemberian yang kedua adalah perluasan kapasitas dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Ya, jadi kita tahu kalau saudara sejak awal dari yang awal Alkitab mengajarkan kepada kita siapa yang memberi dalam hidup itu adalah anak-anak Tuhan ya. Memberi dalam bentuk kategori apapun yang dalam hal ini. Sebentar. Memberi dalam bentuk kategori apapun yang waktu saudara dan saya memutuskan untuk memberi, tindakan memberi, kita memutuskan untuk memberikan tindakan kapasitas dalam hidup kita. Memperluas bahwa orang menandakan kepada orang bahwa kita orang-orang yang bermanfaat dalam hidup kita. Maka itu bisa dilihat, kita bisa dilihat semua orang yang memberi, orang itu mengalami suatu perluasan kapasitas dalam hidupnya. Dimanapun mereka berada, dimanapun lingkungan mereka akan dikenal dan mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang bermanfaat dimanapun mereka berada. Ya, jadi pengertian ketiga saya ambil arti memberi. Arti memberi nomor 3 adalah konsekrasi. Orang yang melakukan tindakan memberi adalah orang yang sedang mempertontonkan konsekrasi. Apakah itu konsekrasi? Konsekrasi adalah kekudusan, kesucian, dan penyembahan. Ya, berarti kita mengajarkan siapa saja yang melakukan tindakan memberi, mereka sedang menjalankan kualitas kekudusan mereka dalam hidup mereka, kualitas kesucian dalam hidup mereka, bahkan kualitas penyembahan mereka kepada Tuhan. Ini semua saudara dan saya harus paham benar konsep arti dalam hal memberi. Konsep dalam hal memberi dalam versi Alkitab yang ada. Bukan berarti kita ditantang untuk memberi. Bukan. Garis bawahi ya. Saudara dan saya harus bisa dalam memberi apa saja. Ya, saudara dan saya bisa memberikan kecerdasan saudara. Bukan hanya materi. Saudara bisa memberikan pengalaman-pengalaman saudara. Dan saudara juga bisa memberikan waktu saudara. Anda punya waktu banyak, mungkin ya. Saudara juga bisa memberikan tenaga. Kita bisa memberikan tenaga. Bahkan kita bisa juga memberikan keuangan kita. Memberikan apa saja yang merasa saudara mampu dalam hal memberi. Ya. Dan kita garis bawahi yang seperti kita tahu Alkitab yang mengajarkan. Nomor 1, saudara sedang berterima kasih kepada Tuhan ketika kita memberikan bantuan kepada saudara kita. Saudara sudah menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup sebagai penyembah-penyembah sejati di hadapan Tuhan. Yang nomor 2 tadi, saudara sedang memperluas kapasitas, menunjukkan kalau saudara orang yang bermanfaat di dalam hidup ini. Yang ketiga, konsekrasi, artinya saudara sedang menjalankan kekudusan dalam hidup saudara. Memberi sama dengan kekudusan. 3 arti dalam hal memberi yang saya rangkum. Maka dengan ini, dengan sadar, saudara dan saya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, dikuduskan dalam Kristus, ya, maka saudara dan saya harus dikenal dimanapun, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berinteraksi, orang harus mengenal kita sebagai orang yang gampang memberi.
orang yang jago memberi. Kita harus memberikan contoh sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang jago memberi. Setuju saudara-saudara? Yang setuju katakan amin. Amin ya. Ingat saudara-saudara, nomor satu apa? Nomor satu, ketika kita memberi, kita mengucapkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Nomor dua, saudara sedang memperluas kapasitas hidup saudara, bahwa menunjukkan kalau kita bermanfaat dalam hidup ini. Yang ketiga, konsekrasi, artinya saudara sedang menjalankan kekudusan, kesucian dalam hidup saudara. Dengan ini mari kita jalankan hidup kita sebagai pemberi-pemberi yang sejati, pemberi-pemberi yang merdeka untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Penyembahan kita kepada Tuhan sama dengan memberikan bantuan. Saya harap setelah ini kita dapat mengenal, kita dapat mensatukan konsep yang benar, konsep yang sama, konsep yang awal dalam hal memberi. Mari kita sama-sama menjadi pemberi-pemberi yang sejati, yang pemberi-pemberi yang merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Kita berdoa untuk doa persembahan dan juga beberapa doa syafaat. Mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, acara sudah selesai. Kiranya Tuhan, kami juga memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk sidang jemaat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai. Mari saya ada sedikit pengumuman pada siang hari ini. Ibadah onsite JKI Penuai di Wolonggong akan kembali pada tanggal 9 November 2024. Dan secara onsite, online, akan kembali pada tanggal 30 November 2024. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita akhiri ibadah pada siang hari ini dengan penuh sukacita. Semangat terus Bapak Ibu, kita terus berdoa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di akhir tahun ini sama-sama kita berdoa menopang satu dan yang lain untuk memberikan kekuatan, karena dengan kekuatan yang daripada Tuhan kita selalu akan bisa terus bertahan serta dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Yedi yang sudah memberitakan firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini Tuhan, di mana kami diajak untuk memberi Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang terus Tuhan, yang campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, para sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang pada Roh Kudus, menyertai hidupmu dan hidupku, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom.